Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi saya dari kelompok 11 yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum di Indonesia. Hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang diberikan kepada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya, yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi menjaga kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat bangsa. Hak asasi manusia yang paling fundamental itu ada dua, yaitu persamaan dan kebebasan. Dari dua hak asasi inilah lahir hak-hak asasi lainnya, di mana persamaan derajat merupakan titik tolak semua hak-hak yang ada di muka bumi ini yang merupakan milik mutlak manusia. Baik, kita beralih kepada yang ke B, yaitu implementasi hak asasi manusia. Implementasi hak asasi manusia adalah bagaimana hak asasi manusia itu dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu agar tujuan dari hak asasi manusia itu dapat dilaksanakan secara baik. Adapun tujuan dari hak asasi manusia itu adalah bentuk tindak lanjut atau penerapan yang difokuskan kepada hak-hak dan fitrah manusia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia dilakukan dalam usaha pemerintah dalam berbagai hal seperti membuat undang-undang tentang HAM, membentuk komisi tentang HAM, dan memasukkan dalam kurikulum pembelajaran. Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya diharapkan mampu mengimplementasikan hak asasi manusia dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi Pancasila, hak asasi rakyat Indonesia diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi dari orang lain. Adapun contoh implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dan bangsa dan negara. Yang pertama, implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat lain untuk melaksanakan hak asasinya. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tidak bisa melindungi dirinya. Yang ketiga, ramah tamah kepada masyarakat. Kemudian kita beralih kepada implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang pertama itu berusaha memahami, mendalami, dan menaati semua instrumen hak asasi manusia yang berlaku. Yang kedua, memberikan perlindungan terbaik di lingkungan bangsa dan negara. Yang ketiga, mematuhi segala peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, mencoba untuk ikut serta dalam kebijakan baik yang dibuat oleh pemerintah. Baik, kita berlanjut kepada yang ke C, yaitu perlindungan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum memberikan ketertiban, kedamaian, dan keadilan. Adapun pengertian perlindungan hukum secara terminologi. Secara terminologi digabungkan menjadi dua definisi, yaitu perlindungan dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa perlindungan
sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Perlindungan hukum itu sendiri sangat erat kaitannya dengan keadilan, di mana tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk memberikan keadilan. Sehingga salah satu penegakan keadilan di bidang ekonomi adalah melakukan penanaman modal. Adapun kehadiran hukum itu sendiri di lingkungan masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum itu harus bisa mengintegrasikan sehingga benturan-benturan kepentingan yang terjadi itu dapat ditekan seminimal mungkin. Di Indonesia diwujudkan dalam kehadiran undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan hukum di Indonesia itu sendiri sangat beragam. Contohnya itu perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa dasar perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat 1. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71. Baik, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.